Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayah Allah yang masih dititipkan kepada kita sehingga kita masih bisa menikmati keindahan duniawi ini. Selawat dan salam mari terus kita senandungkan atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang senantiasa istiqomah membasahi lidah, bibir, lisan, mulut kita untuk berselawat atas baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kitalah yang nantinya langsung yang akan mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari terus kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan apa-apa saja yang diperintahkan Allah serta menjauhi, meninggalkan dan mengubur sedalam-dalamnya apa-apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, siapapun di antara kita yang istiqomah menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan istiqomah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yakin bergantung kepada Allah, percaya kepada Allah, sikoh kepada Allah, kitalah yang akan menjadi insan terbaik dunia dan juga akhirat. Dan kita juga yang akan menjadi insan yang nantinya langsung mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu hari ada orang tua yang menghadap kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu orang tua ini berkata kepada Sayyidina Umar, "Wahai Umar, anakku durhaka kepadaku." Maka Umar pun berkata, "Wahai bapak, bawa kemari anakmu menghadap kepadaku." Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, Sayyidina Umar ini adalah pemimpin yang bijaksana. Maka dari itu dia panggil anak terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk klarifikasi, untuk tabayun, untuk mencari kebenarannya. Maka dipanggillah anak yang durhaka ini tadi. Ketika sampai anak yang durhaka ini menghadap kepada Sayyidina Umar, "Ini anak, ini bapak." Berkatalah Sayyidina Umar, "Wahai anak, kata bapakmu kau durhaka kepadanya. Sebelum aku menghukummu, maka aku bertanya kepadamu, kenapa engkau durhaka kepadanya?" Maka sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak ini pun berkata, "Wahai Umar, aku durhaka kepada bapakku karena tiga hal. Karena tiga hal aku durhaka kepada bapakku. Yang pertama, sesungguhnya aku dikasih dan dicarikan ibu yang tidak baik. Yang kedua, sesungguhnya aku diberi nama yang tidak baik. Dan yang ketiga, aku diberi makan dengan makanan yang tidak baik. Maka aku durhaka kepada bapakku." Maka pada saat itu Sayyidina Umar pun berkata, "Wahai bapak, sesungguhnya engkau durhaka terlebih dahulu kepada anakmu. Ayah ini durhaka duluan daripada anaknya." Apa sebabnya dia durhaka terlebih dahulu kepada anaknya? Ya tiga hal ini. Yang pertama, dia carikan ibu yang tidak baik, itu anak-anaknya. Yang kedua, dia carikan nama-nama yang tak baik untuk si anak. Dan yang ketiga, dia memberikan makan makanan yang tidak baik, makanan yang tidak diridhoi oleh Allah, makanan yang haram yang disuguhkan kepada si anak. Sehingga si anak inilah yang durhaka kepada seorang bapak ini akibat ulah si bapak ini. Tapi kata Sayyidina Umar, engkaulah terlebih dahulu durhaka kepada anakmu. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kan menjadi pelajaran yang sangat penting buat kita.
Kita jangan langsung mendikte si anak ini bahwasanya si anak ini durhaka. Maka yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah kita koreksi diri kita. Bagaimana ibu dari si anak-anak ini? Bagaimana nama si anak ini? Walaupun apalah arti sebuah nama, tapi yakinlah, percayalah, nama yang baik maka akan membuat seseorang anak itu baik pula. Dan yang ketiga, bagaimana diri kita ini dengan kita memberi makan? Bagaimana cara kita mencari makanan itu? Apakah kita mencari makannya dengan cara yang haram atau dengan cara yang halal? Maka ini menjadi pelajaran buat kita. Kalau kita menyuguhi si anak dengan makanan yang haram, maka sudah pasti nantinya dia akan durhaka kepada kita. Dan itu bukan salah si anak, tapi salah kita karena kita memberikan anak ini makanan yang haram. Maka menjadi pelajaran buat kita selaku orang tua, jangan langsung menyalahkan si anak, tapi koreksi diri sendiri. Demikian, bila bisa bilil hadi wa dinasratul mustaqibah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.